Salah satu Allah Asrama Haji Aceh di Kota Banda Aceh, Rabu 20 Juli 2022, ramai didatangi para ulama se-Aceh. Malam itu, ratusan ulama dari berbagai pondok pesantren dan dayah ini melaksanakan tradisi adat pesiju serta bersilaturahmi dengan pejabat Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki. Ini memang bukan silaturahmi pertama. Sebelumnya, atau saat menjadi Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Ahmad Marzuki juga sudah bertemu dengan panutan umat tersebut ketika menghadiri silaturahmi akbar ulama se-Aceh di Gedung Hajah Yusriyah, Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Rabu 10 November 2021. Itu sebabnya silaturahmi Rabu malam lalu ini dihadiri Abu Mudi Samalanga, Abi Daud Hasbi, Abi Tanjung Bungong, Abuya Mawardi Wali, dan Abu Langkawi. Selain itu, ada juga Walid Nur Zahri atau akrab disapa Walid Nu, serta ratusan ulama lainnya se-Aceh. Pertemuan ini berjalan begitu akrab, cair, dan mengalir apa adanya. Dari jajaran ulama atau pemerintah, PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki juga didampingi Ketua DPR Aceh Saiful Bahri, Kakanwil Kemenak Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, serta Kadis Syariat Islam Aceh. Ahmad Marzuki berharap doa dan saran dari ulama untuk dirinya. Itu terkait dengan amanah sebagai pemimpin Aceh, terutama mampu menghadirkan pembangunan Aceh seutuhnya. Menurut Ahmad Marzuki, dari dulu Aceh bisa besar dan bermartabat berkat dukungan ulama. Diakui Ahmad Marzuki, menjabat Gubernur Aceh merupakan amanah yang berat bagi dirinya. Karena itu, hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa ulama yang bisa membantu meringankan amanah yang berat menjadi ringan, termasuk berkolaborasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Aceh dalam membangun Aceh dengan berpedoman pada rekomendasi ulama. Apa yang disampaikan dan diharapkan Ahmad Marzuki tidaklah berlebihan, sebab sejak awal berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam hingga era reformasi saat ini, hubungan ulama dan umara di Aceh sangatlah harmonis. Hanya saja, diakui atau tidak, sejak 5 tahun terakhir, harmonisasi tersebut kurang dioptimalkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah sehingga menimbulkan kesan saling berjalan sendiri-sendiri. Secara historis, Aceh Darussalam merupakan kerajaan yang memiliki dimensi keagamaan yang kuat. Cikal bakal kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan yang semula didirikan Merah Johan, seorang bangsawan kerajaan Lingge Gayo yang diberi tugas berdakwah. Itu terjadi selepas dia menyelesaikan pendidikan di Dayah Cotkala, pimpinan Syekh Abdullah Kanaan pada abad ke-13. Karena itu, aspek keagamaan sudah begitu kental menghiasi kepemimpinan di Aceh sejak berdirinya Kerajaan Aceh. Bukan hanya ilmu agama saja yang didapatkan Merah Johan, melainkan ilmu-ilmu lain yang berguna bagi kehidupannya di kemudian hari. Salah satunya ilmu ketatanegaraan. Tak hanya itu, peran ulama juga memiliki sejarah tersendiri dalam Kerajaan Aceh Darussalam. Mereka menjadi garda terdepan dalam mengawal jalannya pemerintahan. Nasihat-nasihat bukan hanya terbatas pada hal ihwal agama, melainkan menjadi rujukan dalam menggulirkan berbagai kebijakan-kebijakan sosial. Ini semakin menandaskan bahwa peran sentral ulama dalam memajukan tata ruang bermasyarakat yang baik. Dengan kata lain, posisi mereka mewakili golongan luar kerajaan yang bertugas membantu kerja aparatur kerajaan dalam menghadirkan kondisi ranah keagamaan dan kemasyarakatan yang stabil dan teratur. Menginjak abad 17, Aceh telah menjadi kekuatan penting dalam peta perpolitikan di Asia Tenggara. Kegigihan para rajanya menghalau Portugis di hampir sepanjang abad 16 ikut pula menerbangkan reputasi kerajaan ini sebagai lawan tanding utama dalam menghadapi dominasi bangsa kulit putih saat itu. Iklim kerajaan yang semakin kondusif
turut menyokong berseminya masyarakat yang makmur. Kesejahteraan ikut pula menghampiri aspek keagamaan. Sebelumnya, Ketua Himpunan Ulama Dayah atau Huda Aceh, Tengku Muhammad Yusuf Awahab atau akrab disapa Tusup, berharap PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dapat memimpin Aceh dengan adil. Dia mengatakan, menjadi gubernur adalah sebuah keberuntungan karena dapat beramal dan mendapatkan pahala yang besar. Sebaliknya, akan diganjar Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dirinya tidak berlaku adil. Tusup juga berharap silaturahmi ini menjadi awal yang berlanjut dalam mencari solusi terhadap masalah umat di Aceh. Apalagi kanun syariat Islam merupakan keberuntungan yang dimiliki Aceh. Ia berharap syariat Islam tidak hanya berada pada tataran pelaksanaan ibadah, tapi lebih dari itu, pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah juga harus berlandaskan syariat. Tusup yakin jika syariat Islam difungsikan dalam setiap aspek kebijakan, maka Aceh akan menjadi daerah yang maju. Mari kita utamakan syariat dalam semua kebijakan dan jadikan syariat sebagai solusi, bukan beban dan kendala. Begitu kata Tusup. Bisa jadi, pendapat Tusup tak lepas dari kondisi Aceh pasca konflik dan tsunami lalu, sekaligus mempertegas bahwa ulama Aceh memiliki peran dalam menetapkan dan memantapkan pilar nilai keislaman, keacehan, dan keindonesiaan, bahwa Aceh tidak bisa lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila. Selain itu, membangun kesadaran universal bahwa Aceh merupakan bagian dari masyarakat global dunia internasional. Pernyataan Tusup seakan membuka kembali lembaran tentang interaksi antara ulama dan umara di Aceh yang memang saling membutuhkan, mengisi, dan mendukung. Aceh saat ini memang berbeda dengan Aceh dulu dengan segudang prestasi. Aceh terkini justru terperangkap dengan segudang masalah, mulai dari infrastruktur, kemiskinan, pengangguran, narkoba, rendahnya mutu pendidikan, hingga korupsi yang terus tumbuh dan berkembang. Di sisi lain, anggaran otonomi khusus yang menjadi harapan terus dikucurkan ratusan triliun oleh pemerintah pusat. Namun Aceh masih menjadi daerah tertinggal dan miskin. Roda memang terus berputar, tapi sepertinya bukan ke arah tujuan yang lebih baik, bahkan mengalami kemunduran. Ada yang berpendapat memang Aceh menjadi begini akibat terlalu lama dilanda konflik berkepanjangan, sehingga telah merubah kultur dan kebudayaan masyarakatnya. Masyarakat Aceh sudah tidak lagi memiliki kultur dan budaya yang kuat. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan positif di masyarakat pun mulai terkikis pelan-pelan. Pemahaman agama mulai menurun. Kesadaran untuk mempelajari ilmu agama pun semakin mengalami kemunduran. Di sisi lain, atau sejak 5 tahun terakhir, umara atau penguasa dan ulama terkesan berjalan sendiri-sendiri dan hubungan pun tidak selalu harmonis. Sehingga untuk perbaikan moral umat dan Aceh selalu mengalami hambatan. Ambil contoh, Aceh harusnya terbebas dari praktek korupsi. Ironisnya, aturan dibuat, hukum ditegakkan, namun jumlah koruptor tidak juga berkurang, bahkan semakin bertambah. Kenyataan pahit ini diakibatkan karena ketidakhadiran ulama di sana. Kecuali itu, tidak ada pula penyadaran bagi umara beserta jajarannya, sehingga tidak memiliki kesadaran untuk tidak melakukan praktik korupsi. Karena itu, kehadiran ulama menjadi penting dalam meningkatkan kesadaran para umara, sehingga memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pencurian uang negara atau korupsi, penipuan, suap-menyuap, serta perilaku buruk lainnya. Kini, di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, partisipasi ulama dalam pembangunan Aceh bisa kembali dioptimalkan.
Jalan tersebut tidaklah sulit, sebab umara memiliki kuasa untuk membuat kebijakan, sedangkan ulama sebagai pijar dan pengawas serta pembimbing moral umat di tengah kegelapan. Karena itu, saatnya ulama dan umara Aceh bersinergi bila memang ingin Aceh maju dan bermartabat. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.